Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jiki Ahmad dari Prodi Keperawatan tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem simpatis dan parasimpatis berdasarkan gambar. Baiklah, di sini sudah kita lihat bahwa gambarnya yaitu ini adalah sistem parasimpatis dan ini adalah sistem simpatis. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja sistem tersebut. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu itu apa itu saraf simpatik dan apa itu sistem saraf parasimpatik. Pertama-tama yaitu kita harus menjelaskan sistem saraf. Sistem saraf merupakan serangkaian organ yang kompleks dan bersambung serta terdiri terutama dari jaringan saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem yang berfungsi untuk memantau dan merespon perubahan yang terjadi di dalam dan di luar tubuh atau lingkungan. Sistem saraf juga bertanggung jawab sebagai sistem persepsi, perilaku, daya ingat, serta merangsang pergerakan tubuh. Fungsi saraf sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, saraf sebagai alat komunikasi antar tubuh dan dunia di luar tubuh. Yang kedua yaitu saraf sebagai pengendali atau pengatur kerja tubuh sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsi-fungsi masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam para saraf simpatik. Saraf simpatik ini merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum tulang belakang, yaitu dari tulang dada hingga sampai dengan tulang punggung. Jadi saraf simpatik ini berfungsi dari sini. Ini adalah bagian dari saraf simpatik berada di punggung, dari dada hingga sampai punggung bawah, bagian bawah. Dapat kita lihat contohnya yaitu mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Adapun fungsi dari saraf simpatik ini sendiri yaitu sistem ini mengatur fungsi kelenjar keringat dan merangsang sekresi glukosa dalam hati. Fungsi saraf simpatik yang lengkap yaitu seperti ini. Yang pertama, mempercepat denyut jantung. Yang kedua, mempersempit diameter pembuluh darah. Yang ketiga, memperkecil bronkus. Yang keempat, menurunkan tekanan darah. Yang kelima, memperlambat gerakan peristalsis. Yang keenam, memperlebar pupil. Yang ketujuh, menghambat sekresi empedu. Yang kedelapan, menurunkan sekresi ludah. Dan yang terakhir, meningkatkan sekresi adrenalin. Cara kerja saraf simpatik ini adalah berlawanan dengan cara sistem saraf parasimpatik. Jadi mereka berdua ini berlawanan cara kerjanya. Ada dua jenis neuron yang terlibat dalam transmisi impuls melalui saraf simpatik, yaitu preganglionik dan postganglionik. Neuron berasal dari daerah trocolumbalis dari sumsum tulang belakang dan menuju ke ganglion di mana mereka bersinapsis dengan neuron. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam sistem saraf parasimpatik. Sistem parasimpatik. Jadi sistem simpatik dan sistem parasimpatik ini berlawanan. Mereka berlawanan arah. Yang satunya simpatik berada di daerah belakang, dan sistem parasimpatik berada di depan. Sistem parasimpatik ini merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan, yaitu medulla oblongata, dan dari cecum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga dengan sistem saraf kraniosaklar karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah saklar. Fungsi saraf parasimpatik umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Adapun fungsi-fungsinya, yang pertama yaitu menghambat denyut jantung. Yang kedua, memperlebar diameter pembuluh darah. Yang ketiga, mempercepat proses pencernaan. Yang kelima, memperlebar bronkus. Yang keenam, menaikkan tekanan darah. Selanjutnya, mempercepat gerakan peristaltis, mempersempit pupil, mempercepat sekresi empedu, menaikkan sekresi ludah, dan menurunkan sekresi adrenalin. Fungsi saraf parasimpatik ini adalah menyempitkan pupil.
stimulasi sekuler air liur, mengurangi denyutnya jantung, menyempitkan saluran pernapasan, merangsang aktivitas sistem pencernaan, merangsang sekresi empedu, kontraksi kandungan kemih, dan melemaskan rektum. Jadi tentu banyak sekali perubahan dari perbedaan antara sistem saraf simpatis dan sistem parasimpatis. Jadi keduanya saling berlawanan. Jika yang satu mempercepat, maka yang satunya adalah memperlambat. Perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis ini adalah terletak pada posisi ganglion. Saraf simpatik mempunyai ganglion yang terletak di sepanjang tulang belakang, menempel pada sumsum tulang belakang, sehingga mempunyai urat praganglion pendek, sedangkan saraf parasimpatik mempunyai urat praganglion yang panjang karena ganglion menempel pada organ yang dibantu. Perbedaan antara saraf simpatis dan saraf parasimpatis ini juga dapat dilihat dari yang pertama dari ganglionnya, yang kedua dari cara kerjanya. Jadi cara kerja mereka ini berbeda. Untuk simpatis merangsang kerja organ, sedangkan parasimpatis menghambat kerja organ. Yang selanjutnya yaitu terjadinya perbedaan persamaan saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi peranan utama komponen simpatik dan parasimpatik sistem saraf otonom pada divisi motoros dan mengatur fungsi tubuh bagian internal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.